Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa sallim ala nabiyil karim wa khataman nabiyyin akhirul anbiya nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hannan ya Mannan, ya Dawud ya Sultan, ya Dal Jalali wal Ikram, ya Qawi ya Matin, ihdina siratal min hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fala ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, segenap saudaraku sidang salat Jumat yang saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Pengasih tanpa balas kasih, yang mana Allah Maha Penyayang yang sayang tak bisa terbilang kasih dan sayangnya yang kita peroleh sampai saat ini. Ribuan juta nikmat yang kita peroleh sampai saat ini, nikmat iman, nikmat Islam, alhamdulillah kita peroleh. Syukur dan alhamdulillah nikmat panjang umur dan sehat walafiat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala setiap hari Jumatnya, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Tentunya dengan harapan dan tafaul kita, semoga ibadah kita ibadah muhdah maupun ibadah ghair muhdah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sidang salat Jumat yang saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah khatib Al-Fakir melalui mimbar khutbah Jumat ini untuk berwasiat, khususnya untuk diri pribadi khatib dan umumnya untuk para jamaah yang hadir pada kesempatan Jumat kali ini. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu meningkatkan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, saudara sidang salat Jumat yang saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia di dunia ini tentu sering mengalami yang namanya ujian, cobaan, dan juga musibah. Baik ujian atau musibah dalam kehidupan kita yang sering kita alami, baik dari segi penyakit, baik dari segi ekonomi, baik dari segi yang namanya rumah tangga, belum lagi musibah, ujian, cobaan, banjir, longsor di mana-mana, bahkan sampai yang namanya ujian, cobaan, kematian yang kita alami. Saudaraku yang saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasannya ini merupakan sunatullah, dan ini merupakan suatu ujian atau cobaan yang Allah berikan kepada kita, kepada manusia. Ini merupakan salah satu ketetapan yang Allah berikan ke setiap manusia yang disebut dengan kauniyah qadariyah, yang artinya qadar Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta di dunia ini. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an,
Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyirus sabirin. Yang artinya, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu, kata Allah, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan berikanlah berita gembira. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat keliru bagi orang yang beranggapan bahwa hamba Allah yang paling soleh adalah orang yang tidak pernah diberikan ujian. Kalau kita pikir-pikir, wahai saudaraku, apakah orang soleh itu tidak perlu diberikan ujian? Salah besar pikiran kita, wahai saudaraku. Perlu kita ketahui bahwasanya semakin tinggi iman seseorang, semakin ingin diangkat derajat seseorang, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian, cobaan, musibah kepada orang tersebut. Dan ini merupakan suatu tanda keimanan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dalam hadis Nabi disebutkan dari Mus'ab bin Sa'ad, dari bapaknya, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujiannya? Rasulullah SAW bersabda, menjawab para nabi. Kemudian setelahnya seseorang diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Siapa yang imannya tinggi, tentu maka ujiannya pun berat. Dan siapa yang imannya rendah, maka ujiannya sesuai dengan kadar imannya. Ujian ini akan tetap menimpa seorang hamba sampai dia berjalan di bumi tanpa membawa dosa. Hadis riwayat Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ujian dan cobaan adalah salah satu tanda suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, suatu kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya. Musibah dan juga cobaan merupakan salah satu tanda diberikan Allah Subhanahu wa taala kebaikan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki, dan merupakan sebagai penebus dosa-dosa meskipun bentuknya kecil. Dan di sinilah Rasulullah SAW bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslima illa kafarallahu biha anhu hatta saudati yusabuha." Tidaklah suatu musibah menimpa seseorang muslim melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya meskipun hanya terkena duri. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika seseorang muslim yang tertimpa musibah saat ini, yang kita lihat, yang kita dengar saudara-saudari kita yang di daerah Cianjur, Jawa Barat, yang belum lama digoncangkan buminya oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ia seorang orang yang soleh, maka cobaan itu merupakan suatu penghapusan atas kesalahan dan kehilapan dan juga dosa-dosanya, serta Allah angkat derajatnya. Dan jika ia seorang pelaku maksiat, maka cobaan itu akan menghapuskan dosa-dosanya dan merupakan suatu peringatan bahwasannya bahaya dari dosa-dosa yang dia perbuat ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa balawnahum bil hasanati wasayyiati la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami uji mereka dengan nikmat-nikmat yang baik-baik dan bencana yang seburuk-buruknya agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah surat Al-A'raf ayat 168. Saudaraku, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita bisa mengambil intisari dari yang namanya ujian dan musibah yang belum lama kita dengar, kita lihat.
Dan ini sering terjadi di negeri kita Indonesia, yakni agar kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian kita hendaknya mendekatkan diri lebih banyak, lebih khusyuk lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih menjalankan perintah Allah, lebih menjauhkan segala larangan Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia tujuannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu sebagaimana orang-orang sebelum kamu diciptakan menyembah. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudaraku, di dalam sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika suatu negeri bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga tidak melaksanakan kemaksiatan dan kemungkaran, tentu bencana Allah geser. Tentu kita dijauhkan dari yang namanya bencana musibah malapetaka di negeri kita ini. Akan tetapi ini suatu manusiawi, suatu pikiran manusia berbeda-beda, tidak percaya dengan yang namanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu tergoda dengan rayuan bujukan setan. Mereka mengikuti hawa nafsunya, melaksanakan kemaksiatan, merajalela yang namanya perjudian, dan jauh dari yang namanya mendekatkan diri kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tergoda kesehari-hariannya, berpoya-poya, merenung sana sini banyak cita-cita yang tidak ada nilai-nilainya di mata agama. Makanya hati tergoda, disitulah setan menggerogoti hati manusia. Yuwaswisu fi sudurinnas minal jinnati wan nas. Hatinya tergoda dari bujukan rayuan setan. Oleh sebab itu, hai saudaraku yang saudara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanamkan iman, kuatkan ibadah, lebih dekatkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dunia ini diselamatkan oleh Allah, agar negeri kita dijauhkan dari yang namanya bencana, agar keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, hidup kita penuh barakah. Kita berdoa, wahai saudaraku, semoga saudara-saudari kita yang di Cianjur sana, yang terkena ujian, yang terkena musibah, yang Allah berikan ujian bencana, semoga diberikan kesabaran dan ketabahannya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa karim mu'adim ala nabiyil karim nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ayyuhal hadirun anna yawma hadha yawmul jumu'ah fa'aksiru ala salawati ala nabiyil karim. فقد الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وارض الله تعالى على مسلم بكر عمر وعثمان وعلي كرم الله وجهه وللصحابة التابعين وعلينا معهم برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات مسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ادفعنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم وقت حاجاتنا وطول عمرنا وصحح إيماننا واغفر ذنوبنا وأحسن ذريتنا وحبب الناس أجمعين برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا يا الله في الدنيا حسنة
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'inda dzikrikum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.